하나, 둘, 셋. 잘하는데. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral memberikan gambaran bagaimana suatu data cenderung memusat ke suatu nilai tertentu. Misalkan, sekumpulan data dari hasil ujian matematika dalam satu kelas mempunyai rata-rata 7. Maka, data hasil ujian tersebut berkecenderungan berada di sekitar angka 7. Ukuran pemusatan data meliputi rata-rata nilai, modus, dan median. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata nilai. Rata-rata nilai yang pertama ya, rata-rata nilai atau rata hitung atau istilah lainnya adalah mean ya. Dilambangkan, lambangnya adalah X, di atasnya kasih garis, dibaca X bar ya. X di atasnya garis, dibacanya X bar. Nah, mean itu dibagi dua ya. Yang pertama mean data tunggal, yang kedua mean data berkelompok. Yang pertama mean data tunggal. Nah, di data tunggal ini juga dibagi dua. Nanti data tunggal saja sama data tunggal berbobot. Untuk mean data tunggal, rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan ditambah Xn dibagi N ya. X1 nya apa? X1 nya itu datum ke-1, X2 datum ke-2, X3 datum ke-3, Xn datum ke N. Berarti X1 itu datum pertama, X2 itu datum kedua, X3 itu datum ketiga, dan Xn itu datum ke N. Sedangkan N adalah banyaknya datum. Berarti artinya X bar itu sama dengan datum pertama ditambah datum kedua ditambah datum ketiga ditambah sampai dengan ditambah datum ke N dibagi banyaknya datum. N itu banyaknya datum ya. Contoh, tentukan mean dari data, misalnya datanya 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Nah, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Jawabannya seperti ini. Rumusnya X bar sama dengan X1, berarti datum ke-1. Ini datum ke-1, datum kedua, datum ketiga, dan seterusnya. Berarti 6,
6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7 dibagi N nya banyaknya datum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7. Jadi X bar nya adalah, jumlahkan semuanya, hasilnya 6 tambah 4 10, 18, 28, 39, 49 tambah 7 56 bagi 7 sama dengan 8. Jadi rata-rata data di atas adalah 8 ya, sesuai rumus ini. Nah, ini untuk main data tunggal ya. Yang kedua, main data tunggal berbobot. Rumusnya adalah X bar sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah sampai dengan ditambah Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah sampai dengan ditambah Fn. F1 berarti frekuensi datum pertama, X1 adalah datum pertama, ditambah F2 frekuensi datum kedua dikali X2 datum keduanya, dan seterusnya, ditambah frekuensi datum ke N dikali datum ke N nya dibagi jumlah frekuensinya, frekuensi 1 ditambah frekuensi kedua ditambah frekuensi ketiga ditambah sampai dengan ditambah frekuensi ke N. Contohnya, tentukan N dari data Nah, datanya seperti ini. Kita akan mencari mean atau rata-ratanya. Kita jawab. Ini rumusnya. X bar sama dengan frekuensi pertama. Awas jangan tertukar ya. Frekuensi, ini datumnya, ini datum pertama, ini frekuensi pertamanya, datum kedua, ini frekuensi keduanya, dan seterusnya. Berarti F1 berarti 4 dikali datum pertamanya 5 ditambah frekuensi keduanya 6 dikali datum keduanya 10 ditambah frekuensi ketiganya 8 dikali datum ketiganya 15 ditambah frekuensi keempat adalah 2
dikali datum keempatnya adalah 20 dibagi frekuensi pertama tambah frekuensi kedua, berarti ini jumlahkan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2. X bar sama dengan 4 kali 5 20 ditambah 6 kali 10 60 ditambah 8 kali 15 sama dengan 8 kali 5 120 ditambah 2 kali 20 40 dibagi 10 20 20. Maka X barnya sama dengan 60 80 80 200 240 240 dibagi 20. Kita coret 24 bagi 2 12. Jadi meannya adalah dari datum ini, dari data ini adalah 12. Selanjutnya kita akan belajar mencari mean untuk data berkelompok. Mean data berkelompok. Ingat yang kemarin, pertemuan kemarin, data berkelompok. Data berkelompok itu ada tabel. Di sini ada nilai, kemudian frekuensi. Ada intervalnya kan? Misalnya 35 sampai 48, frekuensinya 8. 49 sampai berapa, frekuensinya 7, dan seterusnya. Berbeda dengan data tunggal berbobot. Di sini nilai datumnya itu nggak ada frekuensinya, 5 sampai berapa nggak ada di sini. Sedangkan frekuensinya ada ya, 4, 6, 8, 2. Bedanya data tunggal berbobot dengan data berkelompok. Kalau data berkelompok itu ada intervalnya. Kalau data berkelompok itu ada intervalnya. Misalnya 10 sampai 14. Frekuensinya misalnya 6. Kemudian 15 sampai 19. Misalnya frekuensinya 8 gitu. Itu data berkelompok, ada intervalnya. Kalau di sini di data tunggal berbobot tidak ada intervalnya. Datumnya 5 ya 5 saja. 5 frekuensinya 4. Artinya itu datum yang nilainya 5 itu ada 4. 5 5 5 5 ada 4. Kemudian datum yang nilainya 10 itu ada 6. 10 10 10 10 10 10 ada 6 dan seterusnya begitu ya. Jadi cuma tunggal nilainya 5 ya 5 saja, 10 ya 10 saja, tidak ada intervalnya 5 sampai berapa di sini. Kalau di data berkelompok itu ada intervalnya ya. Rumus untuk mencari mean data berkelompok yaitu yang pertama, sebelum kita mencari meannya, kita cari dulu nilai tengah kelas. Jadi setiap kelas kita cari nilai tengahnya. Rumusnya XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Setelah didapatkan semua nilai tengah dari setiap kelas, maka untuk mencari meannya adalah X bar
sama dengan sigma I sama dengan 1 sama dengan sampai K dari FI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai K dari FI. Ini rumusnya. Jangan bingung dulu, nanti kita praktekkan cara mencari mean data berkelompok. Ya. Contohnya, misalnya perhatikan tabel distribusi frekuensi tabelnya seperti ini. Pertanyaannya, tentukan mean dari data pada tabel di atas. Sebenarnya ada 3 cara ya, tapi yang biasa digunakan adalah rumus yang ini, itu dengan cara nilai tengah kelas. Ya, langkahnya adalah untuk menjawabnya ya, kita tuliskan kembali tabelnya di bawah sama persis nilai kemudian tabel dengan frekuensinya. Nah, ini adalah intervalnya atau kelas-kelasnya. Ini kelas-kelasnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intervalnya dari 20 sampai 25. 20 sampai 24 itu ada 5 ya. 20, 21, 22, 23, 24. Jadi panjang kelasnya 5. Banyak kelasnya 6. Panjang kelasnya 5. 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49. Frekuensinya disalin lagi 4, 8, 14, 12, 10, 2, jumlahkan adalah 50. Nah, selanjutnya kita tambahkan kolom dari nilai tengah. Lambangnya adalah XI. XI. XI adalah nilai tengah. Rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ini yang misalnya yang kelas pertama, batas bawahnya 20, batas atasnya 24, nanti dibagi 2. Ini batas bawah kelas 2, ini batas atas kelas 2, dan seterusnya.
Berarti 20 tambah 24, 44. 44 dibagi 2, hasilnya 22. 25 tambah 29, berarti sama dengan 54. Ya, 54 dibagi 2, 27. Ini juga sama, dijumlahkan, ini tambah ini bagi 2, 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 diisi ke sini. Ya, nanti coba kalian isi tabelnya ya. Setelah dapatkan nilai tengah, selanjutnya kita buat kolom lagi di sampingnya. Nah, karena rumusnya itu FI dikali XI, I-nya itu mulai dari 1. Ya, mulai dari 1. Apa sih I itu? Kelas ke I. Misalnya X1 berarti nilai tengah kelas 1. I-nya 2 berarti nilai tengah kelas kedua, gitu. Jadi di sini rumusnya sesuai ini ya, FI dikali XI. FI dikali XI. FI dikali XI. FI-nya kan frekuensi di sini. FI frekuensi. Frekuensinya 4 dikali XI-nya 22. Kalau misalnya I-nya yang pertama berarti 1, X-nya juga 1. Frekuensi kelas ke-1 dikali nilai tengah kelas ke-1. Berarti 4 dikali 22 sama dengan 88. Jadi ini kali ini hasilnya 88. Ya. Sama ini juga 8 dikali 27, hasilnya 21. Nah, ini juga sama, kalian cari dulu nilai tengahnya. Ini tambah ini bagi 2, hasilnya ini. Nanti 14 kali ini, hasilnya berapa? Kalikan, ini kali ini juga kalikan, ini kali ini kalikan, ini kali ini, hasilnya berapa? Nah, setelah didapatkan, kalian jumlahkan berapa jumlahnya. Jumlah ini dibagi 50, itu sama dengan rata-ratanya. Selamat mencoba. Demikian video kali ini. Semoga menambah semangat kalian untuk belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis jawaban di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.